Ingat saudara, meneladani Yesus itu harga mati. Dulu, kini, dan sampai selamanya. Kita harus berusaha semakin serupa dengan Yesus dalam kasih-Nya, kerendahan hatinya, ketaatannya, pengorbanannya, pelayanannya, belas kasih-Nya, dan berbagai hal yang telah Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Engkau beri kepada kami untuk boleh lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup ini sebagai wujud ketaatan kami kepada Tuhan. Hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Titus 1 ayat 1 sampai 16. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran, seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita terambil dalam surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16.
Surat Titus adalah surat pribadi yang dituliskan Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Seperti halnya surat 1 dan 2 Timotius, surat Titus umumnya juga disebut surat-surat penggembalaan. Titus adalah seorang Yunani yang dimenangkan Paulus melalui pelayanan Injilnya mulai dari Antiokhia, sehingga Titus beriman kepada Yesus. Setelah itu Titus pun membantu Paulus dalam pelayanan Injilnya. Titus sendiri sementara melayani di Kreta saat menerima surat dari Paulus yang saat itu sedang berada di Korintus. Paulus yang baru mengunjungi Kreta tahu betul situasi di jemaat itu, sehingga ia bisa memberi petunjuk-petunjuk khusus untuk Titus dalam pelayanannya di Kreta. Kreta adalah sebuah pulau besar di lepas pantai Yunani. Pulau Kreta memiliki banyak pelabuhan strategis yang melayani kota-kota di wilayah lautan Mediterania kuno, sehingga Paulus melihat Kreta adalah tempat yang tepat untuk melakukan penginjilan dan mendirikan gereja. Namun Paulus mendapati gereja-gereja di Kreta ada di bawah pengaruh pemimpin-pemimpin Kreta yang jahat. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka merusak jemaat. Karena itu Paulus menugaskan Titus di Kreta untuk menata dan memperkokoh pekerjaan gereja dengan ajaran sehat. Salah satu masalah ajaran yang ada di Kreta adalah mereka telah menyatukan pemahaman mereka tentang Kristus dengan dewa mereka yang telah mereka kenal sejak dahulu, yakni mereka menyamakan Yesus dengan dewa Zeus, pemimpin para dewa. Mereka juga senang menceritakan dongeng dan mitologi tentang karakter licik Zeus. Maka Paulus menegaskan bahwa Yesus sangat berbeda dengan Zeus karena Yesus adalah anak Allah. Karakter dasar Allah adalah kesetiaan dan kebenaran, yang berarti cara hidup orang Kristen juga adalah tentang kebenaran yang akan nampak dalam perbuatan nyata yang harus berbeda dengan cara hidup dunia dalam budaya Kreta. Budaya di Kreta terkenal jahat di zaman itu, sehingga ada salah satu kata Yunani untuk seorang pembohong berasal dari kata kretiso, yang berarti menjadi orang Kreta. Dengan demikian jemaat Kreta ada di tengah kebudayaan yang biasa dengan kebohongan, kecemaran, dan suka melakukan kekerasan fisik dan seksual. Ada juga tugas-tugas untuk Titus yang belum sempat dilakukan Paulus, seperti menetapkan penatua-penatua. Saudaraku, dari 3 pasal yang terdapat di surat Titus ini, kita bisa mendapati arahan Paulus untuk Titus dalam tugas-tugasnya di Kreta adalah sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1-4 merupakan pendahuluan surat singkat. Pasal 1 ayat 5-16, Paulus memberikan arahan yang jelas bagi Titus tentang tugas-tugasnya di jemaat. Pasal 2, pedoman tentang jenis rumah tangga baru. Pasal 3 tentang jenis manusia baru yang bisa diciptakan Injil dalam komunitas Kreta, dan diakhiri dengan pesan penutup dalam suratnya. Saudara, bacaan kita secara khusus terdapat di pasal 1 ayat 1-16. Ayat 1-3 merupakan pengantar diri Paulus selaku penulis surat. Di bagian ini kita melihat tujuan Paulus sebagai seorang rasul yang menyatakan firman dalam pemberitaan Injil, yakni untuk memelihara iman orang-orang pilihan dan meneguhkan pengharapan orang pilihan akan janji hidup kekal. Yang menarik di bagian ini adalah Paulus menempatkan diri pada 2 macam identitas. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah, yang berarti budak. Dan yang kedua adalah Rasul Yesus Kristus, yang berarti ia memakai kuasa rasul sebagai utusan Tuhan. Dengan demikian, sekalipun dia adalah pelayan, hamba atau budak, tetapi ia punya otoritas dari Tuhan Yesus yang memilih dan mengutusnya. Kemudian ayat 4 berisi penerima surat dan salam. Di sini Paulus menyapa Titus dengan sebutan anakku yang sah menurut iman kita bersama. Ini jelas menunjukkan adanya relasi yang intim di antara Paulus dan Titus. Sekalipun Titus adalah seorang dari bangsa asing karena orang Yunani, tetapi Paulus mengakui kualifikasi Titus karena memiliki iman yang sama. Dalam salamnya, Paulus memakai gabungan 2 kosakata, kasih karunia yang dalam bahasa Yunani dari kata charis
dan damai sejahtera dari bahasa Ibrani dari kata shalom. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah datang melalui Kristus dan tujuannya adalah membawa damai sejahtera. Ayat 5 ditujukan kepada Titus agar mengurus apa yang seharusnya dilaksanakan dan apa yang masih perlu diatur. Dalam hal ini kita mendapati dua hal tentang apa yang masih harus diatur Titus di Kreta, yakni menetapkan penatua-penatua yang dibahas di ayat 5-9 dan menghadapi penyesat-penyesat yang dibahas di ayat 10-16. Saudara, dalam pelayanan rasul, menetapkan penatua merupakan strategi penting dalam pekabaran Injil, sebagaimana yang catat di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23 yang berbunyi, di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Penatua di sini dalam bahasa Yunani dari kata presbiteros adalah jabatan yang sama dengan penilik jemaat. Sebagaimana Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 dan ayat 28. Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus dan mereka ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Dengan demikian, penatua juga disebut penilik jemaat. Di sini terlihat bahwa sejak zaman para rasul, menetapkan pemimpin gereja adalah hal yang penting. Adapun di bagian ini kita mendapati petunjuk bagaimana seharusnya memilih pemimpin gereja. Karena sebagian besar orang akan berpikir dalam memilih pemimpin seharusnya adalah orang yang memiliki talenta, kemampuan, keahlian, dan sebagainya. Tetapi bagian bacaan ini menunjukkan bahwa Paulus sebaliknya memandang penting kualitas hidup dari seorang pemimpin gereja harus tak bercacat, yang dimulai dari kehidupan keluarga atau di dalam rumahnya. Ada kesaksian yang indah, dalam arti ia harus memiliki nama baik, mulai di dalam rumah, menjaga pernikahan dengan kesetiaan, membina iman keluarganya dalam iman Kristen, sehingga anak-anaknya sejak kecil sudah belajar meneladani iman orang tua yang sungguh-sungguh. Selanjutnya Paulus memberi karakteristik yang seharusnya ada dalam diri penatua yang dimulai dengan 5 perbuatan yang seharusnya dijauhi, yakni tidak angkuh atau merasa diri hebat dan selalu berpusat pada diri sendiri, bukan pemberang atau temperamental atau sedikit-sedikit marah, bukan peminum yang dalam arti mabuk-mabukan, bukan pemarah atau yang tidak bisa mengendalikan emosi diri dan memakai kekerasan, dan tidak serakah atau tamak dengan mengejar keuntungan yang tidak jujur. Selanjutnya penatua harus memiliki 6 sifat moral yang terpuji atau berhubungan dengan kebajikan, yakni suka memberi tumpangan, kemudian suka akan yang baik atau baik hatinya, bijaksana atau tetap berintegritas meski dalam situasi krisis, adil atau tidak suka memihak, saleh atau menjaga kekudusan, dan penguasaan diri atau tidak dikendalikan oleh keinginan nafsu. Semua yang harus dihindari dan dilakukan oleh penatua dalam bacaan ini adalah dalam rangka supaya penatua punya wibawa untuk mengajarkan ajaran yang sehat dan bisa melawan penentang-penentang di Kreta. Ayat 10-16 kita melihat di bagian ini Paulus mengarahkan Titus untuk menghadapi para penyesat, yakni mereka yang menentang Injil. Paulus menunjukkan bahwa para penyesat bisa dikenal dari ciri-ciri khusus karakter mereka dan dari isi ajaran mereka. Di ayat 10, Paulus tunjukkan ciri-ciri khusus. Tingkah laku mereka adalah tidak tertib atau tidak patuh pada aturan atau batasan yang ada. Kemudian mereka mengatakan omongan yang sia-sia atau menipu orang dengan menyesatkan pikiran orang dengan perkataan yang merusak, suka mengadu domba, terlebih apa yang mereka katakan tidak bersumber dari kebenaran, yakni tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Ayat 11 menunjukkan bahwa karena penyesatan mereka,
Sudah ada banyak keluarga yang menjadi korbannya. Dan ini tentu sangat berpengaruh dalam satu jemaat, karena jemaat adalah satu tubuh. Ayat 12 menunjuk pada perkataan seorang filsuf dan juga peramal dari Kreta yang bernama Epimenides yang hidup pada tahun 600 sebelum Masehi. Epimenides ini mengaku tertidur dalam gua Kreta yang dikeramatkan untuk Zeus selama 57 tahun saat sedang mengembalakan domba-domba ayahnya. Setelah terbangun, dia mengaku memiliki kemampuan meramal. Epimenides ini membuat sebuah pernyataan abadi yang berkata bahwa semua orang Kreta adalah pembohong. Sehingga karakter pembohong seperti binatang buas atau jahat dan pelahap atau tamak selalu diidentikan dengan orang Kreta. Di ayat 13, Paulus menyatakan bahwa kesaksian itu didapati benar karena oleh pengajar sesat membawa perilaku buruk itu masuk ke dalam gereja di Kreta dengan mengajarkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang tidak injili kepada jemaat. Karena itu Paulus berpesan kepada Titus agar ia berani menegur dengan tegas agar jemaat sadar dan kembali pada ajaran yang sehat dan menjadi sehat dalam iman. Ayat 15 dan 16 kita mendapati Paulus membedakan atau membuat pemisahan antara orang yang suci dan orang yang najis. Benarlah ayat yang berbunyi, Tuhan mengenal siapa yang adalah kepunyaannya. Bagian ini pun mengarahkan pada ketetapan orang-orang pilihan yang sudah dipilih Allah sejak dalam kandungan ibu, sehingga beroleh kasih karunia sebelum bisa melakukan yang baik atau yang jahat, tetapi akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Selalu bisa disadarkan atas dosa-dosanya dan bertobat, kemudian hidup baru. Sebaliknya ayat 16 memberikan tanda orang najis atau bukan orang pilihan. Paulus menyatakan bahwa orang najis mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Allah. Dalam arti tidak mau taat kepada perintah Allah, bebal, tidak ada pertobatan, dan tidak ada pembaharuan hidup atau lahir baru. Bagian akhir ayat 16 tertulis cara hidup mereka adalah mereka keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sedangkan orang suci mengenal Allah dan perbuatan mereka tentu adalah perbuatan yang baik sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian jelas bahwa orang suci itu seperti apa dan orang yang najis itu seperti apa. Saudara, dari bacaan ini ada beberapa hal yang harus direnungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan, dan secara khusus sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau pelayan khusus. Berangkat dari tema bacaan Gemim minggu berjalan ini, keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan. Maka demikian kita terpanggil, baik sebagai orang percaya, gereja Tuhan, apalagi yang dipercayakan tugas khusus sebagai pelayan, untuk menampakkan hidup yang menjadi teladan. Dengan demikianlah, maka kita adalah orang percaya atau pelayan Tuhan yang berkompeten. Kompeten dalam arti ia mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Adapun sebagai orang percaya, murid Yesus, kita terpanggil untuk mampu mengikuti Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib. Itu berarti kita menyangkal siapa kita dalam pandangan dunia ini. Entahkah kita ini orang yang punya banyak karunia, berpendidikan tinggi, punya jabatan tinggi, orang kaya, dan berbagai hal hebat yang dicari di dalam dunia ada pada kita. Tetapi di hadapan Tuhan, kita selalu menempatkan diri sebagai hamba, budak, tanpa kasih karunia Kristus. Kita bukan siapa-siapa, sehingga apapun yang hebat yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita agungkan dan membuat kita melupakan Tuhan. Sebaliknya, semua yang ada pada kita akui adalah titipan dan milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya dan menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana ungkapan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita pun harus tetap kokoh saat berhadapan dengan penderitaan. Karena itulah makna dari pikul salib yang Yesus maksud. Namun demikian, sebagaimana Paulus, orang percaya apalagi yang melayani sebagai pelayan Tuhan, adalah utusan Tuhan yang tentu memiliki wibawa dalam dunia ini. Wibawa yang nampak dari hidup yang berbeda dengan cara hidup dunia. Dan pasti dilindungi Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meski sejak zaman para rasul menjadi utusan Tuhan itu banyak tantangan dan resiko. Tetapi jaminannya adalah pembelaan Tuhan dan pembalasan dari Tuhan pasti akan berlaku bagi hamba-hambanya. Sebagaimana firman dalam Matius 10 ayat 14-15. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dan dalam 1 Tawarik 16 ayat 22, Mazmur 105 ayat 15 tertulis, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Karena itu kita pun harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan dan pelayan Tuhan yang semakin menyerupai cara hidup Yesus yang penuh kasih, ketaatan, penuh pengampunan, rela berkorban, setia dalam melayani, rendah hati, menolong orang yang lemah, dan masih banyak lagi yang Yesus sudah ajarkan dan teladankan dalam hidupnya. Yang paling nampak adalah karakter yang mengasihi. Jadi menjadi orang percaya, apalagi pelayan, harus punya kasih. Karena itulah gambaran terbesar dari diri Tuhan Yesus. Dan perintah baru yang ia ajarkan kepada murid-murid sebelum ia berpisah dengan para murid. Begini katanya, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang kedua, jadilah pelayan Tuhan yang mampu bekerja sama dalam pelayanan. Saudaraku, melalui bacaan ini kita pun belajar dari Paulus dan Titus yang mampu bekerja sama dalam pelayanan. Paulus sebagai seorang rasul dan tentu sudah banyak pengalaman dalam pelayanan, tetapi tidak merasa bisa melayani sendiri, tetapi tetap membutuhkan rekan pelayan. Kita tahu bahwa dalam melaksanakan misinya, Paulus banyak dibantu rekan-rekannya yang sering juga ia sebutkan nama-nama mereka dalam surat-suratnya. Dan Titus adalah salah satunya. Kendati Titus bukan orang Yahudi, juga masih muda, tetapi Paulus sangat mempercayainya dengan menyerahkan tugas pelayanan di satu kepulauan, yakni di Kreta. Paulus bahkan menyatakan Titus anaknya yang sah dan memiliki iman yang sama. Paulus memandang Titus sejajar dengannya dalam hal iman dan layak untuk melayani jemaat. Paulus juga mempercayakan Titus untuk menetapkan penatua-penatua di setiap jemaat di Kreta, dengan harapan para penatua itu juga akan bersama-sama dalam tugas pelayanan, tentu dengan memenuhi kriteria penatua atau penilik jemaat yang disebutkan dalam bacaan ini. Karena itu siapapun kita dalam pelayanan, jangan merasa lebih dari sesama pelayan, karena kita sama-sama hanya oleh anugerah Tuhan beroleh jabatan gereja, agar kita bekerja bersama di ladang Tuhan. Kita sama-sama bekerja dan Kristuslah tuannya. Jangan ada pendeta merasa diri hebat sehingga merendahkan diaken dan penatua, atau penatua merasa lebih hebat dari diaken, atau pelayan khusus merasa lebih hebat dari anggota jemaat. Ingat, pendeta tanpa diaken dan penatua akan kesulitan melayani jemaat. Diaken tanpa penatua dan sebaliknya penatua tanpa diaken juga pasti kewalahan dalam pelayanan. Tanpa jemaat, untuk apa pelayan khusus?
Dan tanpa pelayan, bagaimana jemaat dapat terbangun dalam iman dan persekutuan? Ibaratnya bahasa Paulus, kita adalah satu tubuh. Tanpa satu anggota, tentu fungsi tubuh tidaklah maksimal. Saudara, bagi kita yang dipercayakan sebagai pelayan khusus, termasuk seluruh perangkat pelayanan yang ada di jemaat, mari kita pun saling menunjang dalam pelayanan, saling menghargai, saling mendoakan, karena kita terpanggil untuk memperlengkapi gereja, yakni jemaat. Karena itu kita sebagai pelayan khusus yang pertama-tama harus memperlengkapi diri secara pribadi, seperti rajin bersaat teduh, juga dalam komunitas pelayan rajin beribadah pas atau penelan Alkitab sosial. Karena dalam ibadah pas kita boleh memperluas wawasan dalam menyampaikan firman. Karena ada para pendeta yang bisa memperlengkapi dari sisi teologi yang lebih mendalam, dari sisi dogma yang sesuai dengan gereja kita. Ada sharing pelayanan, ada diskusi seputar firman yang akan sangat membantu dalam mempersiapkan diri menyampaikan firman kepada jemaat, dan tentu akan memperlengkapi pelayan agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat yang semakin merajalela dewasa ini. Ingat, ajaran sesat tidak pernah hilang. Dari zaman gereja mula-mula sampai hari ini, ajaran sesat berkembang dengan pesat. Karena itu, kita harus pintar-pintar, kita harus mewaspadai, kita harus banyak belajar tentang ajaran yang benar. Jangan sampai justru pelayan khusus yang tersesat, lalu kemudian membuat jemaat juga tersesat, karena kurangnya pemahaman akan firman dan dogma yang benar, atau ajaran yang sehat sesuai Alkitab. Yang ketiga, waspadai penyesat dan ajarannya, lalu lindungi gereja dari pengaruh kesesatan dengan tegas. Saudara, sebagaimana Paulus memberi penjelasan tentang ciri karakter orang najis, yakni yang hidupnya mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Allah dengan berlaku keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat yang baik. Demikian kita bisa mengenali orang-orang yang hanya mengaku Kristen, tetapi bukan pengikut Kristus yang sejati dan senang hidup menurut daging, bukan domba tetapi serigala berbulu domba. Atau dalam bahasa Matius 25 ayat 32, dalam penghakiman terakhir, mereka adalah kambing-kambing yang akan dipisahkan gembala dari domba-dombanya. Mari pelayan Tuhan, jika kedapatan ada jemaat yang mulai hidup menyimpang dari firman Tuhan dan aturan atau ajaran yang sehat, tegurlah dengan tegas. Peringatkan, jangan kompromi atau ada istilah Manado, rasa begitu karena dia tua-tua jemaat, karena dia selama pelayan khusus, karena dia masih basudara dengan torang, karena dia pejabat, dan lain sebagainya. Ingat, pengamsal berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yesus pun berani menegur kaum Farisi, ahli Taurat dengan keras saat melakukan kemunafikan. Bahkan murid-muridnya sendiri saat mereka melakukan kesalahan dan kurang percaya, pasti ditegur Yesus dengan keras. Ingat, Petrus menghalangi kematian Yesus. Yesus menegurnya dengan keras. Yakobus dan Yohanes yang berambisi duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, ditegur Yesus juga. Bahkan murid-murid yang kurang percaya saat berhadapan dengan badai juga ditegur Yesus dengan keras. Saudara, ada juga yang Paulus katakan sebagai orang najis atau orang yang tidak beriman sejati yang bertopeng sebagai pelayan Tuhan, yakni mereka yang hanya mampu berteori tetapi tidak mampu mempraktekkan teorinya. Hanya manis saat berkata, saat berkhotbah dan mengajar, tetapi tidak melakukan perkataan mereka. Seperti misalnya mengajar tentang kasih, pengampunan, tetapi saat mereka tersakiti, mereka tidak mampu melakukan kasih dan tidak mau mengampuni. Sebaliknya mereka menuntut hukuman bagi yang menyakiti mereka. Miris saudara, bukankah kita harus meneladani para rasul, orang Kristen mula-mula, para martir, yang kendati disakiti, dihina, dicaci, ditolak, dibenci, dianiaya, bahkan sampai mati, tetapi tidak menuntut atau membalas dengan melakukan kekerasan? Bukankah terlebih kita harus meneladani Yesus Tuhan kita, yang karena kasih-Nya saat tergantung di kayu salib menjelang akhir hidup, Ia masih melepaskan pengampunan
dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ingat saudara, meneladani Yesus itu harga mati. Dulu, kini, dan sampai selamanya, kita harus berusaha semakin serupa dengan Yesus dalam kasih-Nya, kerendahan hatinya, ketaatannya, pengorbanannya, pelayanannya, belas kasih-Nya, dan berbagai hal yang telah Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Mari kita semakin menampakkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita ini telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 10, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.